Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Fidenata. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan review jurnal yang berjudul Kebijakan Moneter dan Kondisi Keuangan di Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Solikin dan rekannya bernama Bernard. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto, di mana beliau merupakan dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Nah, jurnal yang ditulis oleh peneliti ini menggambarkan kondisi keuangan di Indonesia dan dampak kebijakan moneter, di mana abstraknya yaitu peneliti ini mengembangkan indeks kondisi keuangan atau FCI dan mengkaji dampak kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan di Indonesia, di mana mereka menunjukkan bahwa FCI tersebut melacak kondisi keuangan dengan cukup baik karena mencatat peristiwa keuangan utama, yaitu krisis keuangan di Asia tahun 1997 sampai tahun 1998, krisis perbankan di Indonesia, dan krisis keuangan global dan akibatnya. Fitur unik dari FCI ini adalah adanya triwulanan dan dengan demikian juga menawarkan perkembangan kondisi keuangan yang hampir real time. Mereka juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter juga dapat membentuk FCI tersebut, di mana kebijakan moneter kontraktif menyebabkan kondisi keuangan yang tidak menguntungkan selama 2 kuartal pertama, diikuti oleh kondisi keuangan yang menguntungkan selama hampir 3 kuartal berikutnya. Temuan ini juga kuat untuk strategi identifikasi alternatif, di mana temuan yang dilakukan oleh penelitian ini juga menyoroti peran penting otoritas kebijakan moneter dalam membentuk kondisi keuangan di Indonesia. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, latar belakang pada jurnal ini yaitu mereka membuat indeks kondisi keuangan atau FCI baru dan menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan di Indonesia. FCI itu sendiri yaitu indikator tunggal yang dibangun untuk menangkap aspek-aspek sektor keuangan, di mana kondisi keuangan yang berubah penting bagi pembuat kebijakan dan investor itu sendiri. Ini menurut Kopp dan Corrales pada tahun 2014. Nah, dengan demikian, belakangan ini perdebatan tentang FCI itu berpusat di sekitar pendekatan ekonometrik dan indikator kondisi keuangan apa yang harus digunakan dalam menyusun FCI tersebut. Menurut Friedman, pada tahun 1994, beliau berpendapat bahwa FCI harus menangkap pergerakan nilai tukar, sedangkan menurut Dudley dan Hazius pada tahun 2000, mereka merekomendasikan perlunya indikator makroekonomi berskala besar. Dalam hal pendekatan, ada 2 yang diidentifikasi dalam literatur. Yang pertama, yang disebut dengan pendekatan tertimbang, melibatkan pemberian bobot ke berbagai indikator kondisi keuangan. Skema pembobotan ini berasal dari dampak relatif terhadap produk domestik bruto real dari setiap indikator dengan menstimulasikan model makroekonomi struktural atau model makroekonomi yang dikurangi. Nah, pendekatan yang kedua didasarkan pada pengendalian faktor umum dari seperangkat indikator keuangan menggunakan analisis faktor atau analisis komponen utama. Penelitian ini juga menambahkan studi terbatas tentang FCI untuk ekonomi Asia dan dengan cara beberapa. Yang pertama yaitu studi saat ini membangun FCI menggunakan panel negara-negara Asia, misalnya Osorio, Unsual, dan Pangasparan. DeBeque, Gonzalez, serta Gochoko Bautista pada tahun 2017 juga berpendapat seperti itu. Ada 2 masalah yang muncul di bawah pengaturan panel, dan ketergantungan lintas bagian serta heterogenitas. Oleh karena itu, negara-negara ini saling terkait melalui perdagangan, menganalisis atribut unik FCI mereka menjadi tugas yang sangat berat dalam suatu kerangka kerja. Oleh karena itu, ada manfaatnya berkonsentrasi pada satu negara pada satu waktu.
di mana beliau juga mengatasi masalah ini dengan hanya berfokus pada Indonesia saja. Jadi penelitian ini hanya berfokus pada Indonesia saja. Yang kedua, dampak kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan di Indonesia dan ekonomi Asia lainnya kurang dipahami. Nah, menurut DBQ dan rekannya Gochoko pada tahun 2017, beliau meneliti masalah ini tetapi menggunakan data tahunan. Pembuat kebijakan dan investor sama-sama bisa dibilang lebih tertarik pada reaksi pasar dengan frekuensi yang lebih tinggi terhadap kejutan atau goncangan kebijakan sebagaimana dibuktikan dalam keputusan mereka. Jadi, teman-teman, penelitian ini berfokus kepada Indonesia saja dan menggunakan data kuartalan. Di sini dapat kita lihat juga di mana model spesifikasi dan datanya, yaitu penelitian ini menggunakan model faktor dinamis untuk membangun FGI, di mana mereka membangun FGI dengan menggunakan model faktor dinamis dengan serangkaian variabel endogen, misalnya berbagai faktor kondisi ekonomi dan keuangan. Model faktor dinamis ini mengasumsikan bahwa variabel ini adalah fungsi linear dari faktor-faktor tertentu dan tidak teramati dan variabel eksogennya. Nah, di samping itu, untuk melihat kondisi ekonomi Indonesia, jurnal ini juga menggunakan model VAR, di mana mereka akan menghubungkan kebijakan moneter dengan kondisi keuangan dengan memperkirakan model VAR untuk perekonomian Indonesia. Nah, sampelnya yaitu mencakup dari periode 1994 Q1 sampai periode 2018 Q4. Nah, untuk menyusun FGI, mereka menggunakan berbagai variabel yang menunjukkan aspek tertentu dari kondisi keuangan di Indonesia, di mana untuk kurs Bank Indonesia atau IRET 7 untuk jalur suku bunga, dan kurs efektif nominal atau NER itu digunakan untuk jalur nilai tukar, dan sistem perbankan klaim pada perusahaan swasta itu digunakan untuk jalur kredit. Sedangkan indeks harga saham gabungan dan indeks harga saham MSCI itu digunakan untuk saluran sekuritas. Selanjutnya, indeks kepercayaan bisnis dan indeks kepercayaan konsumen itu digunakan untuk saluran ekspektasi atau persepsi. Dalam model VAR ini, mereka menggunakan indeks produksi manufaktur, pertumbuhan CPI, FCI, indeks harga komoditas, NER, suku bunga, jangka pendek atau tingkat kebijakan moneter, dan moneter basis atau jumlah uang yang beredar atau M2. Jadi inilah beberapa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Di mana di variabel ini, misalnya Bank Indonesia itu melambangkan suku bunga, kurs nilai nominal itu melambangkan nilai tukar, dan selanjutnya dapat kita pahami variabel-variabel tersebut ya teman-teman. Nah, dari hasil jurnal ini menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor yang memiliki daya prediksi yang lebih rendah atas, yaitu NER, kredit, MSCI di dalam model tersebut. Yang kedua, tanda perkiraan koefisien umumnya konsisten dengan kebijaksanaan konvensional, yang artinya kita dapat menyimpulkan bahwa suku bunga tinggi cenderung menandakan kondisi keuangan yang buruk, dan nilai tukar rupiah yang menguat itu cenderung juga menandakan kondisi keuangan yang semakin baik. Selanjutnya, tingkat pengembalian ekuitas yang tinggi juga itu dapat dinilai dengan kondisi keuangan yang baik juga, serta kondisi bisnis yang baik atau persepsi dan ekspektasi diterjemahkan juga sebagai kondisi keuangan yang semakin membaik juga. Nah, di sini dapat kita lihat estimasi faktor dinamiknya. Ini variabelnya, variabel yang tadi. Ada tingkat suku bunga, ada kredit, dan lain-lainnya. Nah, ini FGI untuk Indonesia sendiri, di mana adanya guncangan yang sangat hebat itu terjadi di adanya guncangan sangat hebat ini terjadi pada tahun 1997 hingga 1998, di mana terjadinya krisis ekonomi, dan ini juga
terjadi krisis di Indonesia juga pada tahun 2008. Nah, ini dampak kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan di Indonesia. Tabel ini merupakan respon dari FCI terhadap kebijakan moneter, adanya guncangan kebijakan moneter, di mana memperlihatkan respon dari kondisi keuangan terhadap kebijakan moneter yang kontraktif. Sini dapat kita lihat responnya ya teman-teman. Nah, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa peneliti membuat FCI baru dan menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan di Indonesia. Sejauh ini, studi tentang FCI ini yang ada di Asia ini sangat terbatas. Oleh karena itu, studi-studi ini hanya didasarkan pada panel ekonomi Asia. Namun, negara-negara ini saling terkait melalui perdagangan dan oleh karena itu, analisis atribut unik FCI ini menjadi sangat penting dalam satu kerangka kerja. Kami menangani masalah ini dengan hanya berfokus pada Indonesia saja, di mana Indonesia telah mengalami perubahan substansial dalam hal kondisi keuangan, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Negara ini termasuk juga di antara 3 negara yang paling terpengaruh oleh AFC. Ia juga belakangan ini mengalami depresiasi paling tajam dalam mata uangnya sejak puncak AFC. FCI yang baik akan meningkatkan kemampuan otoritas untuk mencegah kemerosotan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Selain itu, kondisi ini masih sedikit mengenai adanya dampak kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan di Indonesia dan perekonomian Asia lainnya. Upaya sebelumnya telah menggunakan data tahunan yang mungkin tidak menarik. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan investor bisa lebih tertarik pada reaksi pasar terhadap kejutan kebijakan pada frekuensi yang lebih tinggi, sebagaimana yang dapat dibuktikan dalam keputusan mereka sendiri. Nah, di sini penelitian mengatasi masalah ini dengan menggunakan data triwulanan. Jadi, teman-teman, di sini dapat kita tarik kesimpulan di mana jurnal ini menggunakan penelitian dengan data triwulanan, di mana penelitian sebelumnya yang telah terjadi itu hanya menggunakan data tahunan. Sedangkan para pembuat kebijakan maupun serta investor itu pasti membutuhkan data-data terbaru, terupdate untuk menentukan kebijakan apa yang akan mereka lakukan. Nah, di sini juga dapat kita juga ambil kesimpulan di mana adanya kebijakan moneter kontraktif ini menyebabkan kondisi keuangan itu tidak menguntungkan, dan adanya dampak dari FCI di Indonesia ini juga dapat kita lihat pada figur ini. Di sini terjadi krisis pada krisis 97 dan ini krisis 2008. Oke teman-teman, sekian review jurnal yang berjudul Kebijakan Moneter dan Kondisi Keuangan di Indonesia yang ditulis oleh Solikin dan Bernard ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.